Malam hari ini adalah malam Jumat, hari Kamis. Kita akan membangkitkan lagi sebuah episode yang dulu selalu dinanti-nantikan oleh Tonight Lovers. That's why kita juga memakai face shield ini Ya, untuk menahan setan corona. Setan corona. Iya kan? Apalagi kalau bukan Kamisteri. Ada cerita apa malam hari ini? Sebelum saya buka Tonight Show malam hari ini, saya akan bercerita satu hal yang paling menyeramkan. Mau dengar? Mau. Ini cerita seram saya 2020 hanya di Tonight Show. Hari ini Kamisteri kan udah comeback nih. Ya. Suara kita jadi mendem ya. Cek. Kita kedatangan dua orang yang akan bercerita tentang banyak hal mistis. Ih, serem banget. Tapi sebelum kita mulai Kamisteri, ya, tetap sekali lagi kita sebagai media ya elektronik yang ditonton banyak orang, kita selalu menghimbau Menjadi kepada contoh. Tonight Lovers semua. Social distancing, sekali lagi jagalah kesehatan, jagalah kebersihan, pakai masker pokoknya jaga ya. jarak. Jaga jarak. Semoga kita semua terjauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Amin. Oke, kita langsung aja undang yang punya ini, tamu kita punya cerita misteri. Ini dia Tiara dan Rafael. Duduk, Cok. Siap. Wah, kalannya kok nggak begitu? Iya, ini caranya agak pendek lagi. Padahal itu masuk ke Kamisteri lo, celana itu. Oh iya. Silakan duduk, Next ya, pakai celana itu ya. Ya. Di sini aja Rafael biar kita agak berjarak. siap, Nah, oke. siap. Jadi Tiara ini adalah seperti yang mungkin kalian belum tahu, Tiara ini indigo. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, yang seperti kita tahu indigo itu adalah punya kemampuan mediumisasi ya. Ya. Mediumisasi. Melihat, menggambar dan berbicara, bahkan ada yang bisa berbicara dengan makhluk halus. Kamu awalnya bisa sadar kemampuan ini gimana? Jadi waktu kecil itu aku tuh nggak sadar kalau aku tuh punya sensitivitas yang tinggi. Sampai aku tuh dibilang sama orang tua aku tuh punya pribadi yang ganda. Hah? Iya, sempet kayak gitu. Sampai akhirnya SMP, mama aku tanya ke guru ngaji aku, ini anak kenapa sih gitu kan, sering ngomong sendiri, sering ngomong yang ngawur, dan akhirnya dibilang kalau misalnya ini ada garis keturunan dari mbah Oh, gue. garis keturunan. Kamu ngeliatnya apa sih? Kalau dilihat tuh apa sih? Ya intinya yang ya macam-macam, ada yang enak dilihat, ada yang sampai aku Kalau punya sekarang teman. kayak gini di studio gitu bisa ngeliat ada apa? Ada. Aduh. Ada yang menyerupai kayak kita. Aduh. Dia duduk di situ. Di mana? Di situ tuh. Nah, itu Handy, kreatif kita. Nggak, tapi emang setiap tamu ya, nggak tahu kenapa yang punya ada indigo, dia selalu menunjuk ke arah sana, nggak tahu kenapa. Emang ada apa? Jadi dia tuh kayak suka menyerupai kita. Karena dia Bentuk menyerupai siapa? manusia. Itu dia menyerupai bentuk cowok. Sekarang. Nah, ini mau nanya, Tiara. Kaum itu, makhluk itu PSBB juga nggak? Shelter. Nggak, siapa tahu. Ya, takut juga kali mereka emang corona. Tapi tadi kata kamu ada teman bahkan dari kecil. Ada teman, aku panggilnya dia Nada. Nada. Namanya Nanda. Oke. Tapi Bentuknya aku apa? bentuknya dia anak kecil umur sekitar 5 tahun. Aduh. Dia diikat dan dia tuh ketemu aku kecelakaan di jalan. Jadi dia tuh blasteran ketika Maaf ya. zaman dulu. Blasteran zaman dulu. Kelihatan deh sono ya. Bisa ditutupin lagi. Oh, iya. Nah, gitu ya. Perlu jas saya buat tutup? Nggak usah. Oke. Gimana? Dia blasteran. Dia blasteran. Belanda. Iya. Jadi kecelakaannya itu sama ayahnya waktu di mobil. Itu ketika waktu itu hujan rintik, dia tuh kayak mau nyamperin ibunya lagi hamil. Posisinya tuh kayak mobil zaman dulu kan setirnya di kiri kan. Si papahnya meninggal di tempat. Dan nadanya juga sempat dia masih sadar keluar dari mobil, akhirnya dia meninggal juga. Sekarang ada nggak? Ikut nggak? Tadi ikut. Iya. Rafael. Ini sekarang ya, Rafael ya. Rafael. Lu Dia punya cerita? pernah ada pengalaman misteri juga nih. Iya ada nih Kak. Jadi waktu SMP kelas 1. Jadi memang kebiasaan kan kalau tidur itu suka nyalain radio nih, dengerin radio. Terus
pas lagi sebelum tidur ya, tapi kan sebelum tidur pasti suka kadang-kadang suka ngelamun dulu. Iya. Pas lagi ngelamun gitu tiba-tiba di jendela tuh ada yang ketok gitu, dor gitu. Nah sedangkan di sebelah itu kayak gang kecil tapi buat naruh barang-barang bekas di rumah. Yang biasa datang ke situ, yang biasa ke situ cuman kakek doang. Jadi waktu itu langsung aja teriak, "Pih, ngapain di situ?" Tapi nggak ada Lu udah yakin jawaban. itu kakek lo lah ya? Iya, nggak ada jawaban. Terus udah gitu nggak kedengar kali ya. Ya udah lanjut lagi, tiduran lagi, diketok lagi, langsung kayak wah ini nggak beres nih. Tapi masih diam aja gitu, masih diam. Nggak lama terus jadi di jendela itu ada celah-celah kayak gitu kan, ditiup gitu. Terus aku langsung kayak Lu kerasa anginnya atau ada suara suara doang, gitu. Oke. 2 kali, gitu kayak, "Pih, ngapain malam-malam di situ?" Terus nggak jawab juga. Akhirnya lari ke kalau nenek masih bangun kan. Terus nanya, "Nih kalau si papi ngapain itu ke sebelah situ? Orang papi dari tadi udah tidur," katanya gitu. Wah, Kenapa berarti lu tetap tidur di situ nggak? tetep tidur di situ, cuman karena dibilang sama mami tuh itu paling cecak sama angin, nggak mungkin dong cecak. Berusaha masa menenangkan. gitu. Nah Dan akhirnya lagi besok. aku lihat satu sosok sih yang ikutin kakak. Taruh. Tapi kamu bisa lihat dari pengalaman orang, kamu bisa lihat itu ada orang atau ada apa gitu, bisa lihat. Iya, lihat. Dari ceritanya Kadang bisa. Kadang nih ya kalau misalnya kita misalnya Tiara ketemu orang, kadang kelihatan historinya dia dulu kayak gimana. Apa? Story-nya. Oke. Ini dulu orang yang tadi kamu bilang sama Rafael ini bukan orang ya, sosok. Dia cewek. Aduh, merinding. Dia tadi ada juga, kan kita sempet berdua itu dia ada juga. Dan sekarang juga ada di situ. Ya elah nunggu itu. Dia kayak tertarik sama Kak Rafael. Dia itu bentukannya sipit matanya. Gue coba kaget sendiri ya, mantul suaranya sini. Sini, mantul kecil. Jadi sosok ini banyak ya. Pantesan dia tadi saya kok kayak bau-bau amis gitu. Kenapa? Saya habis makan ikan berbalik lagi. Tapi coba ke Tiara, ada berapa sih kira-kira yang kamu lihat di sini ada yang nggak kelihatan oleh kita? Di Kamu bisa studio lihat? ini ada Yang jelas-jelas aja lah. Yang jelas ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lumayan. Karena ada, jadi di Ini ada perkumpulan atau gimana? Rame banget. ada sekitar situ. Tapi yang dilihat itu yang ada yang kecil-kecilnya juga. Oh, bentuk saset atau? Tiara, saya mau nanya nih. Setiap orang pasti katanya ada keyboardis yang paling belakang lihat Jehan. Di sebelahnya katanya suka ada Iya. Di situ semua orang pasti Iya. begitu. Betul banget. Coba Itu mana Jehan tuh? temennya dia memang. Ya temen lo ya, Je ya? Tuh, di Dia belakang situ tuh. bentukannya mukanya kurang menarik. Yang di Yang main keyboard ya? Oh, bukan. Bukan. Jadi bentukannya tuh emang kayak yang Serem apa sih? ya? Iya, yang matanya gitu, dan si kulitnya tuh kayak kulit pohon. Oh, sisik ya, bersih apa? Ya. Pada ngeganggu nggak sih orang-orang yang, maksudnya makhluk-makhluk ini pada ngeganggu nggak? Ya mungkin kalau untuk orang yang nggak sensitif mungkin enggak. Cuman mungkin kalau orang yang sensitif itu ya kita hadap-hadapan aja. Kalau kayak Vincent, Desta, ada yang ngikutin saya nggak sih kalau di rumah? Lu ngapain pakai nanya? Gue penasaran. Ada nggak sih? Kalau misalnya kakak berdua itu, kalau kakak nih ya, kakak itu ada salah satu garis keturunan yang Ambeien ya? Bukan sejarah. Iya benar, itu benar Ambeien. Iya, terus. enggak, jadi dia itu mbah Ceritanya sama kayak yang waktu itu kan? Iya. Nah, terus? mbah yang ikut sama kakak. Dia bagus, positif, dan sering apa ya, Jagain. seketika pasti ngasih tahu, ngebisik ke kakak. Kok tuh saya kelakuan saya banyak negatif ya? Justru itu buat ngimbangin lu. Iya. Ya, oke. Nanti kita akan bahas juga Enzi kan waktu itu banyak ketempelan tuh dia. Iya. Nanti kita coba tanya juga ya. Kita ada beberapa kiriman cerita misteri dari Tonight Lovers juga yang akan dibacakan oleh Mak Rod dan juga Kak Rod. Silakan. Tonight Lovers, kali ini Marot dan Carrot hadir kembali bersama Parot. Parot mukanya kelihatan glowing ya, Parot. Dan kita akan membacakan beberapa cerita-cerita misteri yang sudah dikirimkan oleh Tonight Lovers. Yang pertama dari Eko Wijaya Putra Utama. Ketika gue ikut panitia ospek di kampus, ketika rapat terakhir sebelum hari H,
beberapa teman saya kerasukan sampai akhirnya menjalar terus. ada sesuatu yang di belakangnya. Lihat samping. Ya ini sini kanan. Apa sih? Ada siapa orang gitu ini? Nggak ada. Ada siapa? Ih, Enji. Aman Kang, ada siapa? Nggak, kenapa orang-orang pada kesini sih? Jangan pada gini, pada iseng ah. Oke. Jadi tiba-tiba saya melihat ke arah pohon dan saya melihat ada nenek tubuhnya setengah pinggang ke bawah nggak ada. Rambutnya panjang seperti udah ratusan tahun dan nenek itu menatap ke saya. Di mana anakku? Di mana? Ayo Bu. Tahu dah Kak, Pak Vincent. Vincent, Aman. itu hanya Vincent. Ya, ada Pak Vincent. Itu hanya Vincent aja. Namanya di mana? Vincent memang rambutnya akhir-akhir ini berantakan. Sakit tuh, oh. Di mana? Vincent memang rambutnya akhir-akhir ini berantakan. Sakit tuh, oh. Dia jarang nyisir. Takut ya, yaudah. Nah, itu hanya Vincent saja. Nenek. Iya. Dan ternyata dia melihat menatap dirinya mungkin karena dia mengetahui kalau dia bisa melihat yang seperti itu. Itu cerita dari Eko. Ada lagi Oke, cerita ada berikutnya? cerita dari burung kidut. Dia bilang berhubungan lagi Kamis Misteri, dia mau cerita horor juga. Pernah waktu itu lagi naik gunung dan teman cewek ketempelan. Mana waktu itu kejadiannya malam sekitar jam 9 malam. Waktu aku jalan paling belakang dan ngerasa ada hawa yang nggak beres di belakang aku. Ternyata betul, saat aku ngeliat teman aku yang cewek, dia balik ngelirik dengan mata yang tajam dan berputar lehernya pelan ke belakang ke arah aku. Jangan gitu dong. Tenang. Gue jadi Sambil ngeliat aku dengan mata tajam seperti ini ada Nenek kode-kode kunti. nih pasti nih. Singkat cerita aku samperin dia dan dia Nenek teriak kunti. ngelengking seperti layaknya Neng Kunti. Mas, masa baca Ya, baca deh, gue berdua di sini ya. Gue jadi kaget-kagetin. Gue baca deh, baca. Kita masa kita kembalikan kepada host. Nanti kita baca lagi. Iya. Kak Murah, males ah gue. Gue males kayak gini-gini ah. Pasti kaget-kagetin. Gede goblin. Jadi dia bisa Oh, ya. Ini tadi saya dikasih gambar yang katanya Tiara yang menyerupai yang ada di sana. Enggak. Coba oh, boleh di zoom, parkiran, coba. Oh, di parkiran. Jadi ini sebetulnya ini gambar yang bukan barusan sih, cuman serupa sama kayak gini. Serupa mirip-mirip ya. Jadi Kayak gini. sempat tadi aku kan sampai di parkiran dan lagi di situ aku banyak banget. Parkiran depan itu. Iya, banyak banget yang serupa kayak gini. Nanti kita cerita lagi ya, oke? Ini semakin seru malam hari, semakin seram ya. Ya. Semakin misteri, jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Ya, kembali lagi di Kamis Misteri. Ya, Kamisteri. Selain Tiara dan Rafael, kita juga kedatangan tamu seorang pendiri podcast dengan tema horor. Ini sebutannya adalah Mr. Popo. Dari Do You See What I See. Ini dia, Mr. Popo. Silakan Mr. Popo. Wah, Rizky atau Mr. Popo ini adalah pendiri podcast horor Do You See What I See ya. Sebelum ngobrol sama Mr. Popo, tadi di break jeda-jeda iklan, Tiara sudah menggambar. Tiara gambar nih yang ada di sini di studio katanya Iya. nih Mr. Popo. Bentar kita lihat ya. Aku gambarnya dadakan banget sih ya. Jadi ini adalah salah satu sosok yang di belakang. Oke. Ini tuh sosoknya nenek tua Ah. yang minta darah. Bukan darah sih, daging mentah gitu. Lah terus dapetnya dari mana? Dia lihat tadi, aku lihat di belakang. Nggak, maksudnya dapetnya dari mana dia? Kalau Daging minta mentahnya. Dia selalu minta. Oh, selalu Jadi minta aja. Iya, dia tuh ekspresinya kayak gini nih, kayak dan dia tuh berliur gitu, kayak gitu. Oh, Agak jadi ngebungkuk dan dia langsung kayak minta. minta daging mentah. Nah, tapi dia nggak spesifik mau well done atau medium rare. Serem lu ini. Iya, salah satu yang ada di sini ini yang paling mungkin Sama nggak sama tuh lukisan itu tuh? Tuh yang lukisan Gus Soleh tuh ya? Iya, Soleh Pati. Gus Soleh. kalau itu ini yang
di yang paling atas ya? Ini yang cewek Yang ini. mana? Oh, yang Ini di cewek studio ini. lama sebetulnya. Studio ini kan? Studio lama. Studio ini. Studio ini. Aku sempat ngeliat ada sosok cewek yang tapi bukan orang Indonesia. Di bajunya itu kayak ada renda-renda zaman dulu itu. Nah ini. Iya itu. Tadi aku sempat lihat dia. Iya. Masih ada tuh orang. Tuh orang. Setan. Nggak, udah. Nah, kalau Mr. Popo, ini Mr. Popo katanya podcastnya menduduki nomor 1 terus ya Desta ya? Nomor 1 buat horor. Buat horor. Tapi kalau sama Desta kan 3, 4 Saingan gitu ya. ya. Loh, tapi sekarang kemana? Lagi hilang. Kenapa? Nanti dijelasin lah ya di belakang. Goib. Oh, goib ya. Tapi ini dia memang horor paling nomor 1 di Indonesia karena memang sebetulnya banyak yang bikin podcast horor ya. Tapi kenapa lo kepikiran bikin horor ini? Karena kan sebenarnya waktu itu gue cerita cukup viral ya di channel Radit. Terus yang nonton sampai berapa ya? 10 juta lebih lah. Terus gara-gara itu orang, ayo dong cerita lagi. Cuman kan gue juga nggak punya banyak cerita. Akhirnya gue pikir bikin deh podcast supaya jadi panggung. Dan ini orang-orang mengirimkan cerita. Orang mengirimkan cerita. Sekarang udah sampai 400 episode. Oh, wow. Tiap hari upload. Tadinya hampir tiap hari, cuman sekarang Sabtu Minggu libur. Oh, capek ya. Biar capek. Bosan kali. Kalau gue malah dari tadi merhatiin kayaknya face shield lo ada satu yang belum dilepas tuh plastiknya tuh agak utak ya. Jadi gitu. Iya, nggak bening-bening banget, nggak apa-apa. Ini Tadi kita ngeliatnya baru agak buram nggak, Mas? Gitu ya? Bisa jadi. Dipikirin misteri tapi emang karena belum dicopot aja. Jadi ini udah jalan berapa lama Mr. Popo? November 2018. Do you see what I see? Do you see what I Iya. see? Oke. Apa cerita yang paling serem selama ini Mr. Popo Ini pernah yang dapatkan? lu yang bacain atau ada? Mereka yang cerita. Tapi gue juga kadang-kadang cerita. Yang paling serem apa Mr. Popo? Karena di dekat studio ini ada cerita sebenarnya. Nah, ini. Dekat sini kan ada apartemen nih. Ya. Gak usah sebutin ya. Ya. Jadi ini cerita dari Mbak Heni. Gue inget banget karena tadi lewat Mbak ininya. apartemennya. Lu apartemennya lewat. Dia lewat apartemen lewat ke sini. apartemen. Apartemennya bisa lewat. Terus jadi ceritanya si Mbak Heni nih tinggal di apartemen itu punya tetangga. Jadi yang cerita mbaknya tetangganya nih. Oke. Karena mbak sama mbak mereka berteman gitu ya. Oke. Terus tiap hari mereka pulang karena rumahnya si mbaknya ini di belakang sini. Oke. Terus bosnya orang Korea. Jadi pergi pagi pulang malam lah. Tapi suatu hari si bos ini siang pulang. Bawa makanan. Terus kamu makan deh nih, makan gitu ya. Terus makan. Terus sampai 7 hari berturut-turut dia agak curiga karena selama ini si bos yang orang Korea ini nggak pernah pulang siang. Oke. Selama 7 hari dia pulang siang terus? Selama 7 hari dia kerja, maksudnya dia kerja, si mbaknya ini kerja, kok dia pulang siang terus baik banget ngasih makanan siang-siang, terus dia masuk kamar. Di hari ke-7 dia tetap sama, siang-siang dia pulang ngasih makanan, terus curiga banget nih, terus pintunya tuh agak kebuka nih, tumben si bosnya masuk kamar tapi pintunya agak kebuka. Karena dia penasaran, dia ngintip gitu kan, ngintip. Kok nggak ada orang? Akhirnya saking penasaran dia buka, kok nggak ada orang? Mungkin udah cabut kali tadi. Akhirnya dia, karena dia pulang sore seperti biasa, akhirnya ya pulang aja biasa. Jam 6 pas maghrib, ditelepon lah sama si bosnya itu. Kamu bisa kesini nggak? Namanya Mbak Betty. Mbak Betty, kamu bisa kesini nggak? Oh yaudah saya kesana, karena rumahnya di belakang sini nih. Langsung ke apartemen itu. Begitu dia tahu, karena dia juga punya kunci sebenarnya, tapi dia ketok 3 kali dia ketok. Begitu dibuka, ternyata ya orang hitam, matanya merah, gede gitu ya. Dia bilang itu seperti genderuwo. Terus dia teriak di lorong itu, dia teriak, dia di lantai atas ya. Dia teriak, semua orang keluar, dan akhirnya dia mau turun ke bawah sampai rame kan. Jadi satpam tuh akhirnya naik gitu. Terus dia bilang, udah ayo balik lagi, nggak mau. Yaudah balik. Terus akhirnya si satpam ini nelfon si orang Korea itu. Ternyata pas ditelepon si bosnya ini masih di kantor. Yaudah bapak bisa pulang nggak gitu ya, disuruh balik. Akhirnya yaudah balik daripada ribut. Begitu dia balik, dikasih tahu, Pak ini ada kejadian ini seperti yang diceritakan tadi. Loh saya di kantor kok dari pagi. Nggak nelfon? Nggak nelfon. Terus oh nggak mungkin, ini di handphone saya ada pak gitu. Jadi ada telepon si bapak Korea ini. Setan pulsa jangan-jangan. Bapaknya Korea. Iya, Bapaknya mungkin si bosnya. telemarketing kali ya. Berarti bapaknya. Si orang Korea ini. Oh, bapak maksudnya si Korea ini. Terus dia bilang kan saking curiganya, loh 7 hari ini kan bapak Iya, pulang siang. Ini kan biasa.
Terus tadi kenapa dia takut, kenapa tiba-tiba muncul seperti itu gitu. Ya udah akhirnya, oh enggak, saya cuma bilang bahwa ini ceritain akhirnya rame. Terus si bapak Koreanya bilang bahwa seminggu kemarin dia tuh di Surabaya. Nah, apartemennya dekat sini. Aku juga punya cerita sih sedikit tentang Taruh, ini makin serem nih, masker saya bau banget ini. Apa Itu karena napas Anda sendiri. Sama. Lo pikir dia tadi gue bau amis. Gue makan ikan tadi. baunya apek banget? Nih. Tiara punya cerita Tiara lagi. gambar lagi. Aduh. Kalau tadi kan ceritain tentang apartemen ya, aku juga punya beberapa banyak cerita tentang apartemen. Jadi aku di Bogor itu juga Apartemen ini juga punya. Saya tinggal di apartemen, Pak. Suka denger ya kalau malam-malam suka banyak geret-geret meja-meja ya? Jangan dong, Iya Pak. nggak? Enggak. Di apartemen pasti kayak gitu. Kenapa ya? tong sampah itu biasanya. Enggak bener, ada kayak di atas tuh ada kayak meja geser, kursi geser. Oh iya, benar. Kenapa itu ya? Benar. Jadi Tiara ini nih. Maaf. Nah, gitu dikit ya. Itu dari depan soalnya kamera ada yang jahil. oh iya. Takutnya jadi lebih horor daripada ini. Gimana Jadi apartemen? ini nih ada aku yang gambar juga sih ini. Jadi kejadiannya ini aku mau tidur dan posisi itu kan udah ditutup pintu semuanya aku matiin juga. Tiba-tiba aku kan tangan begini ya di kayak salah satu bantal digarap dong sama Kuku kuku begini. yang seperti ini. Wow. Dan lagi terus langsung aku buka mata tiba-tiba ada sosok langsung cewek kayak gini. kuntilanak ya? Iya. Ah. Terus ada satu sosok siluman besar banget sampai aku tuh cuman ngeliat tuh ekornya doang. Ini juga kejadiannya di apartemen. Itu mereka pada ganggu kita nggak sih sebetulnya orang-orang apa setan? Nah, ini buktinya mengganggu sampai Kalau ngegaret. sampai ngegarot tuh berarti dia ganggu ya. Iya, karena mungkin dia tahu dan sadar kalau misalnya aku menyadari mereka. Bisa nggak sih kamu, misalnya kan kamu punya kemampuan bisa melihat, bisa nggak kamu ngasih kita bisa untuk bisa melihat juga? Gak usah lah begitu-gitu ngapain. Gue pernah dibukain soalnya, tapi Ah, ngeliat-liat. buka apa Kalau lah. mungkin ngelihat langsung ngelihat itu jarang berhasil. Tapi untuk lebih sensitif, Oh. tahu dan merasakan paling gitu aja sih. Rafael pernah nggak lihat langsung Nggak pernah, siluman untungnya. kue cucur gitu nggak pernah? Kue cucur? Ya sama tahu ada. Untungnya nggak pernah kalau ngelihat kue langsung nggak pernah. Cuman ya itu digangguin. Digangguin. Itu pertama kali terakhir atau setelah itu ada lagi sesudah yang Sesudah itu nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi untungnya. wah, gue juga. Pernah ketemu makhluk kue apem nggak? Wih, serem loh itu. Oke, baiklah. Rizky kan, Mr. Popo biasanya membaca cerita kiriman dari orang podcastnya ya. Coba sekarang ini ya, membacakan kiriman dari Tonight Lovers dengan gaya Podcast. Do you see what I see itu? Yang tadi udah dikirimin sama Tonight Lovers. Apa sih? Ngapain lu? Di sini. Lu pada duduk sini dah. Kamu majikan lu. Serem. Oke. Ti, sini Ti. Ih, serem banget. Serem banget. Tiara. Sebelum bacain. Nggak mau. Mr. Popo, Sini aja, sebelum bacain satu. Tiara. Ini kan si Enzi kan banyak banget templokin setan waktu itu Udah ya. enggak katanya. Masih ada nggak sekarang? Katanya udah enggak. Aku lihatnya tadi ada 3 sosok. Sekarang apa? Setan Aku tadi kredit. ngelihatnya ada 3 sosok tapi dia nggak terlalu dekat, jauh. Oh, berarti udah lepas dari dia udah lepas. Dari gendongannya udah lepas ya. Maksudnya Iya. digendong sama dia. Udah nggak begitu dekat banget karena aku ngelihatnya kayak mungkin sempat kemarin sempat dibantu juga buat dihilangin sama seseorang dan itu yang membuat mereka jadi agak lebih jauh. Tapi Slash di voodoo lu. Slash di voodoo nih. Ngeri banget nih. Tapi selalu tapi kalau ngikutin. misalnya nanti ada pemikiran yang lagi kosong dan lagi benar-benar Emang selalu kosong pikirannya dia. Hampir nggak ada. Oke, silakan Mr. Popo membacakan cerita. Dengan gaya podcast itu ya, di See What I See itu ya. Suasana dong. Oke. Iya. Matiin lampunya. Gak usah. Matiin lampunya. Masa sih? Lu bacain gimana? Oke, ini cerita dari Anggi Trilukito. Saya punya satu cerita yang sampai sekarang gak akan pernah lupa. Jadi ceritanya habis pulang jalan, langsung cuci muka di kamar mandi. Awalnya sih gak ngerasa apa-apa. Sehabis itu pergi ke ruang setrikaan untuk mengambil anduk. Jadi di rumah punya kebiasaan jemur handuk di pintu karena malas nyalain lampu dan sambil ngelap muka. Setelah ngelap muka, niat mau jemur anduk lagi. Tiba-tiba muncul pocong di depan muka. Sempat tatap-tatapan dengan pocong lama banget. Terus tutup mata. Pas buka mata lagi, si pocong udah nggak ada. Sampai sekarang
masih ingat banget muka si pocong. Mas Popo, kalau lagi baca cerita di podcast gitu, biasa kan ada sound effect yang serem-serem Iya. gitu. Pernah nggak sound effect itu prat-prat gitu? Prat-prat Itu biasanya kentut tadi. Iya, makanya. Lu siapa lagi? Lagi kalau bukan kamu, Pak. Tapi memang kalau gue membacakan emang jadi Dalam. suka serem juga sih sendiri nggak sih Mas Popo? Gue penakut sih ya. Penakut buat podcast horor. Jadi kalau gue ngerekam tuh pasti rekam atau ngedit itu pagi. Tapi sekarang karena udah ratusan episode jadi udah lama-lama biasa. bodo amat gitu. Dan sendirian lagi gitu. Ya, Jadi bertiga Kita sih, kan bertiga. tahu ya di studio ini ternyata banyak sekali ya. Ya. Dan kita mungkin mulai beradaptasi dengan mereka. Gua akan coba ngobrol nanti, akan coba Sahabat mencoba. Rafael, terima kasih. Thank you so much. Terima kasih. Tiara, terima kasih. akan tidur tenang di apartemen. Kita pengen ngobrol, tapi waktunya sudah pukul ya. Aduh. Nah, setelah ini setelah Tonight Show ada timnas kita yang akan bertanding U19 kita melawan Qatar ya. jadi kita akan bermain bola dengan